Pernah kepikiran gak sih gimana sebenarnya cara kita berpikir? Ya, kita kan belajar setiap hari, tapi apa persisnya yang terjadi di dalam kepala kita? Yuk, kita coba intip bareng-bareng isi dari kotak hitam pikiran manusia. Coba deh pikirin lagi, waktu Anda belajar sesuatu yang baru, entah itu main gitar atau bahasa baru, apa yang terjadi? Apa otak kita itu cuma kayak spons yang pasif nyerap informasi? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang jauh lebih aktif dan kompleks di baliknya? Oke, untuk bisa benar-benar ngerti soal ini, kita perlu mundur sedikit ke belakang. Soalnya, dulu itu ada pergeseran besar dalam cara para ilmuwan memandang proses belajar. Dari yang tadinya cuma ngeliatin perilaku, jadi benar-benar menyelam ke dalam proses berpikir itu sendiri. Dulu tuh, ada pandangan yang namanya behaviorisme. Gampangnya, mereka ini ngelihat pikiran kita sebagai kotak hitam. Nggak peduli isinya apa. Belajar itu cuma soal stimulus dan respons. Kamu lihat makanan enak, kamu ngiler. Sesimpel itu. Tapi, terus muncullah kognitivisme. Dan ini benar-benar mengubah segalanya. Teori ini seolah-olah bilang, tunggu dulu, justru yang paling penting itu apa yang terjadi di dalam kotak hitam itu. Dan tahu nggak, asal katanya aja udah ngejelasin semuanya. Cogitare, dari bahasa Latin artinya berpikir. Ya, kognitivisme itu intinya soal itu, studi tentang cara kita berpikir. Ini adalah teori yang berani membuka paksa si kotak hitam buat ngerti gimana ajaibnya cara kerja pikiran kita. Jadi kita nggak lagi ngomongin soal jalur lurus stimulus respons yang simple. Teori kognitif melihat pikiran kita sebagai sistem pengolahan informasi yang super aktif dan rumit. Jadi yang penting bukan cuma hasil akhirnya, yaitu perilaku, tapi seluruh proses di dalamnya. Gimana kita ngolah, ngatur, dan nyimpan pengetahuan. Terus gimana dong caranya pikiran kita ngelakuin semua ini? Nah, ternyata otak kita itu punya semacam toolkit canggih buat mengorganisir semua informasi di dunia ini. Alat utamanya itu namanya skema. Coba deh bayangin, otak kita punya sistem arsip raksasa. Ada folder mental buat kucing, folder buat liburan, folder buat makanan pedas. Nah, setiap kali kita dapat informasi baru, otak kita otomatis nyoba masukin info itu ke folder yang udah ada. Nah, pertanyaannya, gimana kalau ada info baru yang nggak pas di folder yang udah ada? Gimana caranya otak kita nge-update sistem arsipnya? Jawabannya ada di dua proses kunci yang terus-terusan kita lakuin. Yang pertama itu asimilasi. Bayangin, seorang anak kecil punya folder guguk isinya berkaki 4, berbulu, punya ekor. Pas pertama kali lihat kambing, dia mungkin bakal teriak, "Lihat guguk besar!" Nah, itu dia lagi asimilasi, masukin info baru ke folder lama. Tapi terus orang tuanya ngejelasin, "Bukan sayang, itu kambing." Disinilah akomodasi terjadi. Si anak harus bikin folder baru atau ngubah folder lamanya supaya bisa ngebedain mana anjing, mana kambing. Proses bolak-balik antara masukin info dan ngubah folder ini, nah itu yang disebut ekuilibrasi. Ini adalah mesin penggerak dari proses belajar. Setiap kali kita ngerasa bingung, misalnya pas sadar kambing bukan anjing, otak kita itu berusaha nyari keseimbangan baru. Dan dari situlah pemahaman yang lebih dalam lahir. Tentu aja ya, ide-ide sekeren ini nggak muncul dari langit. Ada tokoh-tokoh hebat di baliknya yang perlu kita kenal. Salah satu nama yang paling besar adalah Jean Piaget. Dia ini sebenarnya ahli biologi, tapi dia terpesona banget sama cara anak-anak berpikir. Dia sadar satu hal yang fundamental. Anak-anak itu bukan orang dewasa versi mini. Cara mereka memandang dunia itu benar-benar beda total. Piaget bahkan memetakan perkembangan ini jadi 4 tahapan besar. Mulai dari sensori motor, waktu bayi belajar lewat sentuhan dan rasa. Terus praoperasional, waktu mereka mulai pakai bahasa. Lanjut ke operasional konkret, di mana logika mulai jalan. Sampai akhirnya operasional formal, yang bikin kita bisa mikirin hal-hal abstrak kayak keadilan atau masa depan. Ini tuh kayak perjalanan naik level dalam berpikir. Nah, kalau Piaget fokus ke apa yang dipikirin anak-anak di tiap tahap, ada tokoh lain, Jerome Bruner. Dia ini lebih penasaran sama gimana cara kita bisa ngebantu mereka belajar secara aktif di tahap manapun mereka berada. Idenya Bruner ini simple tapi kuat banget. Kita belajar paling efektif itu bukan dengan dikasih tahu, tapi dengan nemuin sendiri. Dia ini juaranya konsep belajar penemuan. Di sini, guru itu bukan lagi penceramah, tapi lebih kayak fasilitator yang nyiapin arena bermain supaya muridnya bisa eksplorasi dan nyimpulin sendiri. Oke, teori-teori tadi keren banget. Tapi gimana penerapannya di dunia nyata? Misalnya,
Di ruang kelas, apa wujudnya? Disinilah kita bisa lihat wujud nyatanya. Metode kayak problem solving atau mind mapping itu bukan sekedar aktivitas pengisi waktu. Itu semua adalah cara kita secara aktif membangun dan menyesuaikan skema mental kita. Idenya Brunner soal discovery learning juga jadi nyata di sini. Intinya adalah gimana caranya bikin proses belajar jadi aktif, bukan pasif. Iya, kedengarannya bagus dan ideal banget. Tapi pertanyaan besarnya, beneran ngaruh nggak sih? Apa ada buktinya? Coba kita lihat datanya deh. Sebuah studi nunjukin kalau pemahaman konsep itu bisa naik 78% pakai metode kognitif. Motivasi siswa melonjak 82% karena mereka merasa jadi pemeran utama bukan penonton. Dan yang paling penting mungkin, kemampuan mengingat jangka panjang naik sampai 65%. Angka-angka ini bukan main-main loh, ini bukti nyata kalau cara ini tuh berhasil. Jadi, apa nih kesimpulan besarnya? Apa satu hal paling penting yang harus kita bawa pulang dari semua obrolan kita hari ini? Poin utamanya, dan ini penting banget, adalah ini. Kita semua bukan penerima pasif. Kita bukan gelas kosong yang nunggu diisi air. Kita adalah arsiteknya. Kita adalah pembangun aktif dari pengetahuan dan pemahaman kita sendiri. Setiap saat, kita terus membentuk dunia di dalam kepala kita. Jadi pertanyaan terakhir ya, bukan buat saya, tapi buat kita semua. Dengan kesadaran bahwa kita adalah arsitek dari pengetahuan kita sendiri, gimana kita bisa mengubah cara kita belajar, cara kita bekerja, dan cara kita melihat dunia? Itulah tantangan sekaligus kesempatan luar biasa yang ditawarkan oleh teori belajar kognitif. Terima kasih sudah menyimak.